Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. العظيم أستغفر الله 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 أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim Majelis Taklim rahimakumullah. Saderenge kita lanjutaken keterangan saking kitab Hikam. Langkung rumiyin monggo muji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing wekdal saat punika kita dipun paring Allah sehat lahir lan batin sehingga kita saged rawuh wonten ing mriki majelis. Mugi-mugi kerawuhan kula lan panjenengan pikantuk ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. La tufarrih qatta'atu li'annaha barasat minka la tufarrahta la tufarrahka ojo bungake ka ing sira apa at-ta'atu taat li'annaha krana setuhune taat iku barazat pertelo apa taat mingkah saking sira aimin khaisu suduruha tegese krana arah suduruha utawi metune taat iku angkah saking sira ikhtiarika kelawan ikhtiar ira wa haulika lan daya ira wa kuwatika lan kekuatan ira fahadza monggo utawi iki bunga fahadza monggo ta iki kufarun bunga mazmumun kan den paido manhiyun kan den cegah apa anhu saking atmuhitun tur ngelebur laha marang taat. Jangan merasah, jangan engkau
merasa gembira dengan ketaatanmu. Karena merasa ketaatan itu berasal dari diri kita sendiri. Tetapi ifrah ya li'annaha barozat minallah ilaika. Tetapi bergembiralah, ketaatan itu ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai satu contoh, misalnya wonten tiang seneng, wonten tiang bergembira, remen, seneng, mengatakan saya senang bisa sholat berjamaah, saya senang bisa sholatul lail, saya senang bisa puasa Senin Kamis. Ucapan yang seperti ini tidak dibenarkan. Yang dibenarkan dos bundi, yang dibenarkan dengan ma'unah, dengan pertolongan Allah. Saya senang bisa melaksanakan atau bisa mengikuti sholat berjamaah. Jadi kata-kata saya senang bisa mengikuti sholat berjamaah menunjukkan amal perbuatannya itu bersumber dari dirinya sendiri. Padahal tidak demikian. Panjenengan saged sholat krana ma'unah. Panjenengan kita sedaya saged ngelampai kesaenan krana ma'unah, hidayah, pertolongan saking Allah. Kula panjenengan saged melakukan amal ma'ruf nahi mungkar krana ma'unah, pertolongan saking Allah. Kalau tidak krana ma'unah dan pertolongan Allah mboten saged. Panjenengan hadir teng mriki krana min fadlillah wa bi taatillah. Min fadlillah wa bi rahmatillah, krana karunia dan rahmat Allah. Tanpa karunia dan rahmat Allah, kula panjenengan boten saged hadir teng mriki. Makanya dikatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya di dalam materi yang pertama dulu kita berbicara tentang apa? Berbicara tentang amal. Jadi siapa yang mengandalkan amal, gitu, min alamatil i'timad alal amal husnul raja inda wujudiz zalal. Niku materi pertama. Seseorang yang mengandalkan amal, tanda-tandanya orang yang mengandalkan amal berkurang mendapatkan rahmat Allah ketika melakukan kesalahan. Kita kembali kepada materi niki wau. Sehingga apa? Sehingga kegembiraan itu ada 3 hal. Gembira yang pertama nopo? Golongan yang pertama gembira merasa mampu melakukan kebaikan itu karena amalnya. Oh, aku iso sholat, aku iso bekerja, mendapatkan hasil finansial yang banyak
krana aku nggethu nyambut gawe. Oh, aku iso melakukan malam salat malam krana persiapan saya tidur siang hari sehingga malam bisa bangun. Nah, kegembiraan yang semacam ini karena mengandalkan amal itu tidak dibenarkan. Itu kegembiraan pertama. Kegembiraan yang nomor dua, yaitu seseorang bergembira karena mampu melakukan ketaatan dikarenakan nopo? Dikarenakan mauna, dikarenakan pertolongan saking Allah Subhanahu wa taala. Saged beraktivitas nopo kemawon karena pertolongan dari Allah. Kemudian yang nomor tiga, kegembiraan yang nomor tiga melakukan amal karena cinta. Tidak melihat dirinya, tidak melihat amal perbuatannya karena cinta kepada Allah. Yang dilihat adalah Allah. Bukan dirinya, bukan amalnya, tapi yang dilihat Allah karena cinta kepada Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam surat Al-Fatihah kita itu ditunjukkan tingkatan-tingkatan seseorang. Yang pertama, iyyaka na'budu. Jadi iyyaka na'budu itu mengandalkan amal perbuatan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan materi-materi yang lain, ini termasuk nurul hidayah. Cahaya hidayah yang pertama, seseorang melakukan ibadah, semangat untuk melakukan ibadah dan istiqomah. Kemudian yang nomor dua, tingkatan iyyaka na'budu, yang nomor dua, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau Allah saya mohon pertolongan. Artinya apa? Amal ibadah perbuatan apapun yang dilakukan itu karena mauna pertolongan hidayah dari Allah. Nah, ini bisa juga dikatakan nurul inayah. Nurul inayah, cahaya yang diberikan oleh Allah kepada diri manusia didasari dengan keikhlasan. Kemudian yang nomor tiga tadi, tingkatan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dari tingkatan-tingkatan yang ada itu tentunya kita harus mengevaluasi pada diri kita masing-masing. Oh, apakah saya ini tingkatan iyyaka na'budu? Apakah saya ini tingkatan wa iyyaka nasta'in? Apakah saya ini tingkatan nurul hidayah atau nurul inayah atau nurul wisol atau nurul ma'rifat? Kita bisa kembali evaluasi kepada diri kita masing-masing. Oh, tingkatan saya ini. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika sudah tahu berbagai macam tadi tahapan-tahapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tentunya kita berusaha dari tingkatan yang pertama mengandalkan amal masuk kepada tingkatan yang nomor dua, hanya pertolongan Allah, inayah Allah, kita bisa melakukan apapun aktivitas yang kita lakukan, tidak terlepas dengan fadl Allah, tidak terlepas dengan rahmat Allah. Ini setelah kita mengevaluasi apa? Ketika kita sudah mengevaluasi, kita belajar untuk yang tahap kedua, bahkan kita belajar untuk tahap yang nomor 3. Ini sedikit demi sedikit, ya toh,
kita pelajari kitab hikam ini sekaligus kita belajar praktek. Tidak hanya sekedar pengetahuan, tidak hanya sekedar tahu, tetapi pengetahuan itu diimplementasikan, dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa merasakan. Ya, kita bisa merasakan apapun yang kita lakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelanjutan dari materi yang kemarin. Untuk itu apa mungkin ada pertanyaan, lebih baik kita bertanya materi-materi yang dulu yang belum paham atau materi ini dan lain sebagainya, mohon ditanyakan, sharing dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah kita. Monggo, jangan silakan. Ya. Dalam hati kita menuju ke Allah, minta ampunan yang pertama, yang kedua kita supaya imannya kuat. Cuma itu aja yang diselamatkan dunia. Ya, oke. Apa boleh kalau kita meminta dari hati? Boleh. Jadi memang kita membaca Fatihah. Membaca Fatihah ini kan istilahnya dialog bercakap-cakap kepada Allah. Sehingga ketika kita membaca Fatihah ketika sholat, Bismillahirrahmanirrahim, lisan. Hati kita, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa. Ada yang versi pertama itu Bismillahirrahmanirrahim, hatinya Bismillahirrahmanirrahim sampai terakhir. Ada yang versi berikutnya Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah mengerti makna-makna yang ada di dalam lafal Bismillah. Iya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oleh karenanya, ketika seseorang sholat dengan tafakur, dengan menghayati makna-makna yang ada di dalam bacaan-bacaan sholat, itu adalah lebih utama. Itu kondisional. Misalnya kalau kita sholat sunnah, bisa juga sholat 2 rakaat itu bisa juga setengah jam, 1 jam, dan lain sebagainya. Kondisional. Dengan merenungkan makna yang ada di dalam bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu tadi. Terutama kita membaca Al-Fatihah. Jadi ucapan lisan ditirukan dengan ucapan hati. Kemudian yang nomor 2, ucapan lisan tapi hati menerjemah, menghayati makna-makna yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Karena di situ ada dialog, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada kami mohon pertolongan. Ini ada dialognya. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji kepada Allah. Allah juga berdialog, menjawab apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu. Ya. Iya. Iya. Nggak apa-apa. Artinya ketika sholat sunnah, boleh kita renungkan dengan hati. Kita terjemah dengan hati, kita renungkan makna-makna yang ada di dalam surat Al-Fatihah, antara lain seperti itu. Itu boleh. Itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sholat menghadap kepada Allah. Boleh. Monggo. Itu apa enggak untuk dari segi ketakwaan kita
Gimana? Masalah? Kayak kita kan nggak boleh menganggap kalau kita bisa Ya, ya, bukan kemauannya menurut kita tadi ya. ya, Bukan kemauan kita. ya, Kalau nggak ada pertolongan. ya. Apa itu sama dengan ketakwaan yang disebut di dalam Al-Quran? Memang istilahnya itu kan iya, artinya kan di dalam tadi kan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindari suatu kemaksiatan dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah, baik ibadah makdhoh maupun ibadah ghairu makdhoh illa billahil azim, kecuali dengan pertolongan Allah. Semua bentuk amal, baik itu amal zahir maupun amal batin, Allah yang memberikan satu ma'unah, Allah yang memberikan satu fadl, Allah yang memberikan satu rahmat. Sehingga apa? Sehingga ketika seseorang itu menjadi mampu istiqomah, karena istiqomah ini pertolongan Allah. Sehingga apa? Sehingga menghilangkan ujub. Apa ujub itu? Nilai-nilai kesombongan yang ada di dalam dirinya, orang lain tidak tahu. Wah, aku ini iso ngene ae. Sehingga manusia tidak boleh ujub, tidak boleh riya, tidak boleh takabur apalagi. Kenapa? Karena setiap gerak-gerik zahir batin, apapun yang kita lakukan tidak terlepas dari ma'unah, fadl, rahmat dari Allah. Kita masuk surga pun rahmat Allah, bukan karena amal. Akan tetapi, apakah saya tidak beramal? Tidak boleh, tidak begitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Karena dengan ibadah akan mendekatkan pada apa? Kebaikan-kebaikan, akan mendekatkan kepada keberkahan-keberkahan. Tetapi inti daripada seseorang itu masuk surga bukan karena ibadahnya, tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menghindari seseorang tidak ujub, takabur, dengki, riya dan lain sebagainya. Sehingga seseorang itu bisa ikhlas. Saya bisa istiqomah gini bukan karena saya, tapi pertolongan Allah. Sehingga menghindari riya, menghindari ujub, apalagi takabur. Hilangkan akunya tidak punya apa-apa. Jadi manusia itu mulai dari roh sampai masuk di dalam perut ibu, sampai keluar, itu namanya rahmat rahmaniyah, rahmat rohimiyah. Rahmat rahmaniyah itu kasih sayang Allah tidak terbatas dan tidak melihat status seseorang, baik itu orang beriman, tidak beriman, baik itu orang Islam maupun non-Islam, pokoknya yang namanya makhluk mendapatkan rahmat rahmaniyah. Mulai dari zaman Nazari masuk dalam perut keluar, tetapi ketika sudah meninggal ada rahmat rohimiyah, kasih sayang Allah khusus kepada orang beriman. Kalau di dunia umum, kalau di akhirat khusus bagi orang yang beriman. Jadi tidak boleh akunya nggak ada. Manusia itu lemah, al-insanu dhaif. Manusia lemah. Kita tidur adalah ditidurkan Allah, kita bangun dibangunkan Allah, kita bernafas diberi kesehatan oleh Allah, kita sok kedip-kedip ini dikasih kasih sayang Allah, mulai ujung rambut sampai ujung kaki semuanya adalah dari Allah. Sehingga kita itu tidak boleh punya ujub, riya, takabur apalagi. Ya. Ya. Kalau yang atas belum ada maunya, berarti bentuk ketakwaan itu kadang-kadang berkurang. Makanya kemarin kita berbicara tentang ada pasukan nur, ya toh? Ada yang pasukan nafsu berupa kegelapan. Kenapa kok manusia gelap? Karena syirik dan ragu-ragu. Kenapa manusia itu punya nur, cahaya sebagai satu pasukan hati? Ya toh? Karena nilai-nilai keyakinan
dan nilai-nilai apa kemarin itu ketauhidan. Nah, ini terus setiap detik, setiap saat kate maju kebaikan, tidak muncul satu kebaikan kecuali dengan mujahadah, perang dulu. Yang nafsu amaroh ini jangan kamu sholat, yang nafsu mutmainnah sholato. Nafsul amaroh dan nafsul mutmainnah terus berperang. Tetapi kalau manusia tidak punya ilmu sekaligus hidayah dari Allah, itu adalah tidak mungkin bisa dilakukan kecuali hidayah ma'unah dari Allah. Makanya kita itu, maka setiap detik, setiap saat itu adalah berjuang. Roja'na min jihad al-asghar ila jihad al-akbar, majihadul akbar ya Rasulullah, jihadul nafas, memerangi hawa nafsu di dalam diri kita masing-masing, diri kita sendiri. Setiap hari kita berjuang. Setiap hari, setiap detik kita berjuang. Musuh di dalam diri, musuh dalam selimut adalah nafsu, musuh di luar adalah iblis, musuh di luar maupun jin dan manusia. Atau lingkungan. Setiap detik, setiap saat kita berhadapan dengan seperti itu. Makanya kita berjuang. Makanya thalabul ilmi itu wajib. Dengan ilmu sebagai nur cahaya kepada seseorang itu, sehingga setiap detik, setiap langkah mampu menerjemah apa yang terjadi baik dalam diri, lingkungan, di mana saja berada. Makanya di dalam Islam kalau ilmu wajib minal mahdi ilal lahdi, keluar dari perut ibu sampai meninggal. Kenapa? Karena betapa gangguan yang ada dalam diri di luar setiap detik, setiap saat akan berpotensi untuk mempengaruhi kepada manusia. Kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk gitu. Tetapi ketika orang itu punya istiqomah, mudawamah, Allah memberikan mauna, mampu merealisasikan menjadi orang yang baik. Ada? Monggo, Haji? Atau ada atau? Monggo. Monggo atau? Wonten ta? Napa monggo. Kita itu setiap saat itu apa ya, seperti yang disampaikan oleh penyair kemarin, kita jangan lupa bahwa jangan meninggalkan suatu doa. Ya doa. Terus? Itu kemungkinannya ada berapa detik atau saat itu seperti ya apa? Gangguan atau itu. Kita di dalam sholatun berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Kita berangkat ke masjid juga berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Kita masuk masjid berdoa. Pulang dari masjid berdoa. Menunjukkan apa? Menunjukkan lemahnya manusia itu. Mengharapkan pertolongan dan maunah kepada Allah. Mau tidur berdoa. Bangun tidur berdoa. Masuk ke toilet berdoa, keluar berdoa, wudhu berdoa. Setiap apapun yang kita lakukan kita berdoa. Mau tidur berdoa. Nah itu menunjukkan mana manusia lemah, sehingga butuh memohon berdoa kepada Allah. Kata ya. Apalagi atau ada? Kalau tidur berdoa enggak? Ya, setelah berdoa diisi Allah dalam hati sampai tidur. Kita tambahi surat yang pendek-pendek. Ya, sebelum tidur wudhu, mau tidur berdoa, untuk ngenteni turu, hatinya dihidupkan dengan Allah, langsung tidur. Latihan. Ada suatu tanda aja gitu. Ya, ya, nah, jadi makanya ada materi kemarin, ada materi evaluasi, muhasabah, 24 jam, 1 hari 1 malam ada 4 hal. Pertama, yang namanya memohon, berdoa kepada Allah, munajat, bisa juga berupa sholat, bisa juga berupa doa-doa yang lain. Kemudian yang nomor 2, yang namanya tafakur. Apa tafakur, Pak Toh? Tafakkaru sa'atin
Ya toh? Khairun min ibadati sab'ina sanah. Berpikir 1 saat atau bisa juga 10 menit, bisa 15 menit lebih baik daripada ibadah sunnah 70 tahun yang tidak didasari dengan tafakur, mikir-mikir. Yang nomor 3 muhasabah. Apa muhasabah? Itu mengevaluasi setiap detik. Oh, pagi tadi sampai beduk, apa ada kesalahan? Kalau ada kesalahan, memohon pada waktu zuhur. Kalau ada kebaikan, bersyukur dan mohon istiqomah. Kemudian yang nomor 4, kita lakukan apa? Amal. Amal itu apa? Bekerja. Gitu? Bekerja sesuai dengan kewajibannya masing-masing. Gitu? Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Ketika sudah selesai sholat, menyebarlah untuk merespon fadl Allah, karunia Allah. Nah, itu. Monggo. Monggo, nggih. Monggo, napa? Jadi, ya monggo, monggo. Ya. Iya. Iya. Apa? Jadi kalau sudah istiqomah, insya Allah jam sepertiga malam bisa bangun. Misalnya kita capek, kalau sepertiga malam bisa bangun karena istiqomah, karena mudawamah. Ya, istilahnya itu dibangunkan karena kebaikan-kebaikan rutinitas kita untuk melakukan satu ibadah. Langsung kita bangun gitu aja. Tapi kalau yang belum terbiasa ya latihan. Belum terbiasa latihan. Gimana tadi? Sudah latihan? Bangun malamnya? Belum? Ya, ayo latihan terus. Jadi bangun malam jam berapa? Jam berapa tadi? Bagus, gak apa-apa. Jam 3, setengah 3, jam 3. Ya toh, gak apa-apa. Makanya di dalam sepertiga malam itu kan Allah mengumbar suara, banguno, banguno. Ud'uni astajib lakum. Sepertiga malam adalah malam yang mustajabah. Mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan, kata Allah. Nah, itu tempat-tempat yang hebat yang tentunya harus kita manfaatkan. Ya toh? Sepertiga malam harus kita latih bangun mudawamah. Dengan bacaan-bacaan yang sudah ada, istighfar, sholawat, zikir, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisi yang ada. Memang kalau diri kita ini tidak kita kita semangatkan sendiri, nggak bisa. Ya toh? Aqdiru alat taghir. Aqdiru alat taghir. Maksudnya apa? Maksudnya dengan maunah pertolongan Allah, diri kita ini adalah mampu memilih, ya toh? Mampu memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang baik kita lakukan. Nah, itu membutuhkan satu perjuangan, membutuhkan satu semangat, membutuhkan satu ilmu. Tanpa ilmu tidak ada motivasinya. Kalau sudah punya ilmu, ngerti, kita termotivasi untuk melakukan ibadah. Baik itu ibadah makhdhum maupun ibadah ghairu makhdhum. Tapi kalau tidak punya ilmu, tidak ada. Agak punya ilmu kok. Makanya di dalam Islam wajib. Ya toh? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Wajib. Bagi orang Islam, laki perempuan, menambah ilmu, menuntut ilmu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nggih, apa kok?
Ya. Iya. Yang menyenangkan ya. Wajibnya. Yang sementara kalau ditinggalkan 1 hari tadi kita ganti. Misalnya jenengan biasa bangun malam sholat tahajud katakanlah 8 rakaat. Besok kita ganti. Ya tetap, dan yang ketinggalan tadi diganti. Itu untuk menjaga istiqomah. Ya, ya. Ya, nggak apa-apa kita ambil wajibnya, cuma besoknya kita kazani, kita sahuri. Ya, kita sahuri. 4 rakaat ya. Ya. Ya, iya, tambah lagi. Untuk menjaga istiqomah. Yang ditinggal tadi ya, biasanya jenengan hari Senin sholat malam. Nah, ketika itu sibuk, artinya ada kepentingan-kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Naik pesawat kemana? Diganti hari Selasanya, sholat tahajudnya, gitu, dikadani. Kalau sholat tahajudnya 4 rakaat, diganti 4 rakaat. Witirnya 1, witirnya 1. Nggak apa-apa, besok 2 dicicil, besok 2. Kondisional. Nggak apa-apa. Artinya kita masih tetap menjaga istiqomah. Ketika terpaksa nggak bisa, kita ganti di hari yang lain supaya tidak supaya bisa menutupi yang tidak kita lakukan tadi. Tidak ya? Mudah-mudahan materi singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.